Siapa yang termasuk sahabat itu? Man humus sahabah? Man huwas sahabi? Siapa sahabat itu? Nah, kalau dalam bahasa kita, yang namanya sahabat kita adalah orang yang memang sudah apa? Ya, dengan kita lama, ya kan? Sudah bergaul lama, saling mengenal, atau sudah setahun 2 tahun baru dikatakan apa? Sahabat. Ya. Baik. Tetapi bagaimana ta'rif definisi sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in? Kata beliau, rahimahullah, wa kullu man sahiba an-nabi alaihi salatu wassalam sanatan aw syahra aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fahuwa min ashabih. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ingat ikhwan, kita sedang membaca ucapan Imam Ahli Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal. Kita sedang mempelajari akidah Ahlus Sunnah dari ahlinya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah termasuk di antara Al-Qarn, ya, generasi yang menyaksikan generasi terbaik setelah para sahabat dan tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Ya. Baina Ahmad ibnu Hanbal war Rasul alaihi salatu wasallam salasah. Antara Imam Ahmad dan Rasul hanya ada 3. Yani sahabah, tabi'in wa tabi'u at-tabi'in. Itu antara Imam Ahmad dan Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ketika Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sedang menceritakan akidah Ahlus Sunnah, maka yang sedang beliau ceritakan adalah akidahnya para tabi'in wa tabi'ut tabi'in dan akidahnya para sahabat. Ta'rif siapa sahabat yang sedang disebutkan oleh Imam Ahmad adalah ta'rifnya Ahlus Sunnah. Itulah sahabat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wa kullu man sahibahu, siapa saja yang sahibahu, menyertai Nabi, sanatan 1 tahun, au syahra, atau 1 bulan, au yauman, atau 1 hari, au sa'ah, atau sejenak, au ra'ahu, atau bahkan melihat beliau saja, hanya melihat Nabi. Tentunya amana bihi, tentunya beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wa mata 'alal Islam, kemudian mati di atas apa? Keislaman, fahuwa min ashabi. Maka orang ini termasuk dari sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Qala Syekh Rabi' ibn Hadi, berkata Syekh Rabi', fa hadza ta'rifun minhu. Inilah ta'rif yang disebutkan oleh Imam Ahmad lis-suhbah, tentang sahabat. Wa bimadza yanalu as-sahabi hadhil martabah, dan dengan apa seorang itu mendapatkan rutbah kedudukan sahabat. Falau ra'ahu faqat fi lahzatin, kalau ada seorang di zaman Nabi alaihi salatu wasallam melihat Nabi alaihi salatu wasallam, ra'ahu, melihat Nabi walaupun lahzah, walaupun sesaat, hasalat lahu suhbah, dia mendapatkan derajat suhbah. Fadlan, apalagi idza sahibahu sanatan, jika orang ini menyertai Nabi 1 tahun, au syahran, atau 1 bulan, au yauman, atau 1 hari, au sa'ah, atau 1 jam, atau waktu tertentu. Melihat saja, ketika dia melihat, wa amana bih, kemudian beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa mata 'alal Islam, kemudian meninggal di atas Islam, fa huwa sahabi, beliau sahabat. Wa ta'rifu sahabi, dan definisi sahabat, kama araftum, sebagaimana kalian ketahui, kata Syekh Rabi', at-ta'rif as-sahih, ta'rif yang sahih adalah ini: man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang yang melihat Nabi atau berjumpa Nabi, bersama Nabi walaupun tidak melihat, karena sebagian sahabat buta, seperti Abdullah bin Umi Maktum bersama Nabi
tidak melihat, tetapi ma'ahu, bersama Nabi. Man laqiyan Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam, mu'minan bihi, beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa mata 'alal Islam, kemudian meninggal wafat di atas Islam, ya. Ra'ahu, melihat beliau kemudian masuk Islam, hatta law lam yuhaddits anhu, walaupun tidak pernah meriwayatkan satu hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, tidak sampai hadisnya kepada kita, fahuwa sahabi, maka dia adalah sahabat. Yanalu hadhihi rutbah, mendapatkan kedudukan ini, kedudukan suhbah al-azimah yang sangat agung. Sehingga mereka ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sahabat-sahabat Nabi ini, ya, wajib mendapatkan hak mereka atas kita semuanya. Walaupun mereka bertingkat-tingkat kedudukannya, walaupun mereka tidak sama fadailnya, keutamaannya, tetapi mereka ini semuanya masuk di dalam, ya, sebutan sahabat. Wa yadkhulu fi idadi qaulin Nabi alaihi salatu wassalam, dan masuk dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang ini merupakan salah satu hak mereka, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Wa fi riwayah, dalam sebagian riwayat, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Naam, ini hak mereka. Dan itu kewajiban kita, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan keyakinan Ahlus Sunnah, sahabat Nabi yang paling bawah derajatnya lebih tinggi daripada seorang tabi'in yang paling mulia derajatnya. Karena seorang tabi'in, ya, mereka tidak memiliki suhbah. Mereka tidak memiliki suhbah. Dan Imam Ahmad sebelum menyebutkan definisi sahabat, beliau menyebutkan urutan generasi terbaik. Saya baca sebelumnya. Tsumma afdalun nasi ba'da haula al-qarnul ladzi bu'itsa fihim wa kullu man sahib na'am. Kemudian afdalum setelah mereka para sahabat adalah para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Nah, saya ulangi lagi ikhwan. As-sahabah, ya, ketika mereka mendapatkan derajat suhbah, yang paling rendah dari mereka derajatnya dibandingkan dengan tabi'in yang paling mulia, maka sahabat lebih apa? Lebih mulia. Dan mereka mendapatkan hak, dan itu kewajiban kita untuk tidak mencela seorang pun dari sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Tsumma dzakara an-nabiyyu alaihi salatu wasallam ba'dha fadailih. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan sebagian fadail sahabat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fa walladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, dan kita tidak mampu itu, mengumpulkannya saja mungkin kita tidak bisa. Tidak bisa kita mengumpulkan emas sebesar gunung Uhud. Kalaupun kita sudah bisa mengumpulkan emas sebesar gunung Uhud, apakah kita bisa menginfakkan semuanya itu? Kalaupun kita bisa menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma balagha mudda ahadihim, tidak bisa mengalahkan infak mereka satu mud, satu cidukan, dua telapak yang ditangkupkan, meskipun yang dikeluarkan oleh sahabat adalah gandum, korma atau turaban yang mereka infakkan, tidak bisa mengalahkan infak mereka satu mud wala nasifahu, atau separuhnya. Naam, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Allah telah berkehendak demikian. Mereka memiliki rutbah derajat yang sangat tinggi. Naam,
Dan sungguh kemuliaan seseorang itu tidak hanya dilihat dari lahirnya saja, bahkan yang menjadi asal adalah ma fi batinil insan, apa yang ada dalam hati seseorang minal iman wal ikhlas wal mahabbah. Dan sungguh yang ada pada jiwa para sahabat, ada dalam hati mereka min mahabbatillah wa mahabbatir rasul, berupa kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, tidak bisa dikalahkan dengan apa yang ada pada orang-orang sesudahnya. Mereka telah mendapatkan keridhaan Allah. Naam.